Sarah. Kemudian dia pergi ke Makkah untuk menemui anaknya Ismail. Dia melihat anaknya. Kali ini dia bertemu dengan anaknya. Dia melihat Ismail di belakang sumur Zam-Zam, sedang dia memperbaiki yaitu panahnya. Faqala Ibrahim, faqala ya Ismail. Ibrahim berkata, faqala ya Ismail, inna rabbaka amarani an abni lahu baitan. Wa Ismail, Allah SWT sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan aku agar aku membangun rumah untuknya. Faqala Ismail, yang berkata, dijawab oleh Ismail, ati' abak, rati' rabbaka. Yang mengatakan, Ismail mengatakan, wahai ayahku, taatilah perintah Tuhanmu. Qala innahu qad amarani an tu'inani alaih. Dan Allah SWT telah memerintahkan aku agar engkau membantu aku untuk membangun rumahnya. Qala idzan af'al, kata Ismail. Kalau begitu saya taat, saya akan membantumu wahai ayah. Atau kama qala. Qalat faqama faja'ala Ibrahim yabni. Kemudian Ibrahim membangun Al-Ka'bah sekarang ini. Faja'ala Ibrahim yabni wa Ismail yunawwirul hijara. Ibrahim membangun dan Ismail membantunya, yaitu memberikan kepada ayahnya yaitu bata-bata hijrah, batu-batu. Wa yuqala wa yaqulan, dan mereka membangun ini sambil berkata, mendoakan Allah Subhanahu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, taqabbal minna, ini terimalah ini dari kami. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Qala hatta taf'al bina, sampai bangunan itu tinggi. Wa dha'afa syekh, kemudian Ibrahim alaihissalam badannya lemah karena dia sudah tua waktu itu. Ibrahim alaihissalam waktu dia melahirkan anaknya atau dia mempunyai anak Ismail ini, dia sudah tua. Maka dia waktu membangun ini, rumah ini, merasa dirinya itu lelah badannya. Wa dha'afa syekh an naql al-hijara, untuk mengambil atau mengangkat batu. Faqama ala hijr al-maqam, kemudian dia meletakkan berapa batu, kemudian dia naiki, yaitu maqam Ibrahim yang sekarang ini yang disebut maqam Ibrahim. Jadi saking lamanya kakinya Ibrahim itu mengecap di batu itu. Yang kalian apabila pergi maka mau melihat itu yang maqam Ibrahim. Tapi maqam Ibrahim itu bukan di situ dulu. Di Ka'bah itu, dekat Ka'bah itu dipindah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala karena orang sudah banyak yang tawaf, tidak cukup, maka diambil sama Umar naqalahu, dipindah ke tempat yang sekarang ini. Marrat sunun, setelah dibangun oleh Ibrahim rumah Allah Subhanahu wa taala, pada Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jaraknya antara Baitullahil Haram, bangun Ka'bah itu, sama Baitul Maqdis yang ada di Palestina, berapa tahun? Ya Allah, rumah yang pertama yang dibangun oleh Allah SWT itu mana? Katanya Abu Dzar, ini Ka'bah. Yang membangun pertama kali adalah malaikat yang meletakkan batunya, yaitu dari zumurud, ta'rifun zumurud, yaitu dari yakut. Yakut yang mana namanya mata yang cincin yang buat dari yakut, harganya mahal sekali, itu dari surga. Maka waktu dibangun Al-Ka'bah oleh Rasul di zaman Rasulullah SAW, pondasi itu tidak dirubah, tidak
tidak digali sama sekali. Itu sudah diletakkan oleh malaikat. Dari al-yaqut. Kalau kita orang bikin fondasi dari batu, ini dari yakut. Kemudian ditanya, katanya Rasulullah SAW, pertama rumah yang dibangun itu yaitu Al-Ka'bah. Yang bangun pertama kali al-malaikah. Kemudian mana ya Rasulullah? Kemudian Al-Baitul Maqdis yang ada di Palestina sekarang ini. Berapa jaraknya ya Rasulullah antara Ka'bah waktu membangun Ka'bah dengan Baitul Maqdis ini? Katanya Rasulullah 40 tahun. Yang bangun juga malaikat. Kemudian dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian rusak. Kemudian dibangun oleh Yakub alaihissalam. Kemudian datang Bukhtanasar, seorang panglima kejam waktu itu, datang ke Palestina dan dihancurkan itu semua. Kemudian dibangun oleh Daud alaihissalam. Kemudian dibangun oleh waktu sebelum selesai Baitul Maqdis itu dibangun, meninggal Daud alaihissalam, dilanjutkan oleh anaknya Sulaiman alaihissalam. Yang dibangun oleh Sulaiman itu yaitu ya Baitul Maqdis sekarang ini. Yang mana orang-orang Yahudi sekarang ini ingin meminta, mereka itu minta di tanah di Baitul Maqdis itu tempat 40 kali 40 di Qubbatus Sokhra, di Kubbah Sokhra itu di bawahnya mereka mengatakan di situ ada Haikal Ismail. Tidak ada Haikal Ismail itu sama sekali di dunia. Orang-orang Yahudi sendiri yang punya akal tidak percaya dengan hal seperti itu. Ya ini sekarang yang ribut di Palestina itu yaitu mereka mau menggali, katanya di dalamnya ada Haikal Sulaiman. Tidak ada Haikal Sulaiman. Yang ada yaitu Baitul Maqdis. Yang sekarang ini Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu bertahun-tahun disebut di sini, Tumamaratus sunun talwas sinin hatta khafiyat ma'alim Zamzam. Bertahun-tahun Zamzam itu hilang jejaknya. Terjadi peperangan yang saya katakan minggu yang lalu. Terjadi peperangan antara Jurhum dengan kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Kemudian Jurhum itu sudah kalah. Sebelum dia meninggalkan Makkah, dia mengubur Zamzam itu. Dan ditaruh di dalamnya yaitu harta-harta mereka. Ditaruh di dalamnya Zamzam itu. Setelah berapa tahun, ratusan tahun, bahwa dzukira anna Abdul Muttalib kanat naiman, sudah tidak tahu mana letaknya Zamzam itu, sudah tidak ada yang tahu. Tetapi zaman Abdul Muttalib, jadi Rasul SAW yang pertama, dia disebut di sini cerita ini, dia waktu tidur dia mimpi. Fara'a fil manami annahu yu'mar bihafri Zamzam. Dia melihat dalam mimpinya ditunjukkan tempatnya Zamzam itu. Di sini ya Abdul Muttalib letaknya Zamzam ini. Wa dulla ala makaniha, dan disebut ini tempatnya di sini. Faqama ilal makan, maka dia berdiri menuju ke tempat yang dia mimpi tadi. Alladzi umira fihi fil manam, yang diperintahkan untuk menggali tempat itu. Bihufratin fahafarahu, maka digali oleh Ibrahim, oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib melihat ini berkali-kali dalam mimpinya. Maka dia berdiri dan digali sendirian dia. Tidak ada orang yang membantunya, dia tidak punya anak laki waktu itu. Sama sekali tidak punya anak laki waktu itu. Dia sendirian. Kemudian orang-orang Quraisy itu heran, mengatakan kepada Abdul Muttalib, engkau ini berbuat apa ya Abdul Muttalib? Dibilang di sini dulu Zamzam, diketahui dia. Diketahui Abdul Muttalib ini oleh kabilahnya yaitu Quraisy. Tetapi Abdul Muttalib terus bekerja sampai dia menemukan air Zamzam itu di situ. Jadi yang menemukan yang kedua air Zamzam itu jadinya Rasulullah SAW Abdul Muttalib. Disebut di sini dengan singkat, "Tsumma aqama ba'da dzalika siqayatul hajj." Maka apabila musim haji, dahulu jangan dikira di zaman jahiliyah tidak ada haji. Di zaman jahiliyah dulu orang-orang pergi ke haji, ke umrah. Tetapi manasikil hajj,
yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail, kemudian sebarkan oleh Ismail, itu dirubah oleh orang-orang Quraisy sedikit demi sedikit. Sampai yakni manasikul haji ini bukan seperti sekarang. Dahulu Quraisy apabila datang musim haji, orang semua wukuf di Arafah dari kabilah Al-Arab itu. Tapi Quraisy lah. Quraisy dinamakan Al-Hums. Ha mim sin, Hums. Apa artinya? Bahwa Quraisy itu punya keistimewaan tersendiri. Mereka tidak wukuf di Arafat, mereka wukuf bil Muzdalifah. Mereka wukuf bil Muzdalifah. Dan banyak orang-orang ngira bahwa Rasulullah SAW itu pergi ke haji hanya satu kali seumur hidupnya. Tidak. Rasulullah pernah pergi haji waktu zaman dahulu sebelum hijrah ke kota Madinah. Tapi waktu Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah belum pernah haji kecuali yaitu Hajjatul Wada satu kali saja. Tapi Rasulullah dahulu pernah ke haji. Rasulullah tidak wukuf di Muzdalifah, padahal dia dari Quraisy. Yaitu di hadis Jubair ibn Mut'im ibn Adi. Dia waktu melihat Rasulullah SAW waktu itu zaman jahiliyah sebelum diutus sebagai Nabi, dia pergi ke haji bersama orang-orang itu, dia wukuf di Arafah. Jubair sahabat Rasulullah SAW kemudian hari masuk ke dalam agama Islam ini, belum diutus Rasulullah sebagai Nabi. Dia heran, dia bilang, ma bala hadzal Quraisy. Bagaimana orang Quraisy ini ala Rasulullah SAW kok wukuf di Arafah? Sebetulnya dia wukuf di Muzdalifah. Yaqulun hakadha. Dan dahulu apabila seorang bangsa Arab datang dari negara Arab mau pergi ke haji, karena orang-orang Arab Jaziratul Arab waktu berbondong-bondong apabila datang ke haji. Dan orang Arab dahulu sangat-sangat yuqaddisuna hada, mensucikan Ka'bah ini seperti kita sekarang ini. Yang dikira bahwa di zaman jahiliyah dulu tidak ada haji, tidak ada umrah, tapi dirubah oleh mereka ajaran Ibrahim itu. Dahulu apabila orang Arab datang dari negara-negara masing-masing menuju ke haji itu, tidak boleh masuk ke Makkah kecuali dengan baju harus dibeli dari Makkah. Najis. Mereka mengatakan baju ini yang kau pakai ini najis. Maka dari itu orang-orang yang miskin, laki atau perempuan apabila bertawaf telanjang, tidak punya baju, tidak punya. Yang punya dia yang kaya beli baju di Makkah. Akan dirubah oleh mereka. Apabila kalian melihat surat At-Taubah, disebut tidak boleh orang bertawaf arian, telanjang bulat, tidak boleh. Dahulu begitu dirubah manasikul haji yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni manasikakum. Waktu haji Rasulullah SAW di Hajjatul Wada, dia mengatakan, ambillah dari aku manasikul haji. Diajari oleh Rasulullah SAW satu persatu dalam hadis Jabir bin Abdullah di Sahih Bukhari. Diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana manasikul haji yang sebenarnya, yang seperti dahulu Ibrahim alaihissalam wa Ismail alaihissalam mengajarkan kepada umatnya. Kemudian Abdul Muttalib ini berhasil menemukan Zam-Zam ini. Maka Zam-Zam ini diberikan kepada Al-Hujjaj. Apabila orang-orang Arab dahulu datang ke kota Makkah, mereka diberi makanan dahulu. Yaitu yang megang makanan dan minuman as-siqaya wal rifada, yaitu Banu Hashim. Keluarganya Abdul Muttalib ini, Banu Hashim. Apabila seorang datang ke Makkah, dia tidak punya fuqara, makan gratis, minum gratis. Dahulu di zaman jahiliyah ini saya bicarakan ini. Kemudian yang kepala sekarang menjadi kepala Quraisy adalah Abdul Muttalib, yaitu jadul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini kejadian Zam-Zam bagaimana ditemukan oleh Abdul Muttalib. Saya mengatakan minggu yang lalu bahwa peristiwa dua penting, sangat penting yang terjadi di zaman Abdul Muttalib, jadul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pertama Zam-Zam sudah selesai.
Sekarang Abraha waktu datang ke kota Makkah untuk menghancurkan Al-Ka'bah. Abraha ini seorang dari negara Habasyah, Ethiopia sekarang ini yang di Afrika. Abraha ini panglimanya Najasyi, kepala raja Ethiopia itu namanya Najasyi. Setiap raja di Mesir namanya Fir'aun. Setiap raja di negara Ethiopia namanya Najasyi. Setiap raja di zaman Romawi namanya Kaisar. Setiap raja di Persia namanya Kisra. Najasyi ini memerintahkan Abraha agar pergi ke Yaman, menduduki kota Yaman, menjajah kota Yaman. Berhasil dijajah oleh Abraha ini. Kemudian Abraha ini membangun kanisa azimah, yaitu gereja besar dari emas dan perak, dihiasi dengan emas dan perak. Namanya Al-Qallis. Thumma yura fi zamaniha lam yura fi zamaniha mithlaha. Tidak pernah orang melihat sehebat Al-Qallis ini, gereja itu mewah. Agar apa Abraha membangun ini? Agar bangsa Arab tidak boleh berhaji atau menarik bangsa Arab untuk berhaji ke Sana'a di Yaman, Al-Qallis ini. Jangan pergi ke Ka'bah. Dan bangsa Arab seperti saya katakan, yuqaddisuna al-Ka'bah, mensucikan Ka'bah seperti kita sekarang ini. Maka waktu Abraham memerintahkan demikian, membangun gereja yang begitu mewah itu, supaya bangsa Arab mengalihkan hajinya ke Sana'a, ke gereja itu, bukan ke Ka'bah. Salah satu dari bangsa Arab, dari Qabilat Kinana, marah bangsa Arab semua. Tapi orang Badui ini dari Kinana ini, dia pergi malam hari, dunia sudah sepi, dia pergi ke situ dan dia berberak di kanisa itu, dan menaruh kotorannya itu di dinding gereja yang mewah tadi. Waktu pagi hari Abraha melihat hal ini, marah Abraha. Disebut di sini. Falamma tahaddatsa al-Arab bi kitab Abraha ila Najasyi. Dia Najasyi ini membangun gereja itu untuk memberikan kepada rajanya, yaitu Najasyi. Ghadiba rajulun min Kinana fakharaja hatta dakhala al-kanisa fi waqtin lam yarahu fi ahad. Ini orang Bani Kinana ini dari bangsa Arab masuk ke gereja tadi malam hari, tidak dilihat oleh siapapun. Faja'a wa qa'ada wa ahdatha fil kanisa. Dia duduk di kanisa dan berberak di situ. Falamma ukhbiru Abraha, pagi hari Abraha dikasih tahu. Qala man sana'a hadha? Siapa yang berbuat demikian? Faqila lahu, dikatakan sana'a rajulun min ahli hadzal bait alladhi tahajjuhu al-Arab bi Makkah. Yang berbuat demikian itu seorang dari bangsa Arab yang mana dia penduduk kota Makkah, yakni di Ka'bah, yang mempunyai yang ada di kotanya Ka'bah, yang mana bangsa Arab setiap tahun berhaji di situ. Falamma sami'a biqaulika innaka turidu an tasrif hajjal Arab ila baitika hadha faghadiba ghadaban shadidan. Kenapa orang dari Kinana itu berbuat demikian? Marah dia karena engkau mengatakan atau engkau menginginkan bangun Al-Qallis ini, gereja yang hebat ini, untuk memalingkan bangsa Arab tidak berhaji ke Makkah, untuk berhaji ke Al-Qallis tadi, gereja tadi yang ada di Sana'a, ibu kota Yaman sekarang ini. Unalah buddha minat tanbih, disebut di sini oleh pengarangnya ini, di sini kita orang muslimin harus waspada. Dengan perbuatannya bangsa Kinana ini, satu orang ini berbuat, dia perbuatan karena dia marah, maka merugikan agamanya sendiri. Karena Abraha ini punya kekuatan yang dahsyat, tidak bisa ditandingi oleh bangsa Arab waktu itu. Maka marah Abraha dan mengirimkan tentara yang sangat hebat. 60.000 bangsa Arab dahulu tidak kenal tentara 60.000 itu. Ini pasukan yang luar biasa dahulu. Disebut di sini, ghadiba Abraha li hadzal amal wa halafa la yasiranna ila al-bait hatta yahdimahu. Bersumpah Abraha
bahwa dia akan pergi ke kota Makkah dan dihancurkan Ka'bah itu. Thumma amara al-Habasyah fatahayyat wa tajahhazat. Maka dia memerintahkan kepada tentara-tentaranya dari gobilahnya itu Al-Ahbash untuk bersiap menuju ke kota Makkah. Wasara bi 60,000, dia membawa 60 pasukan. Wa akhraja ma'ahu al-fiyala, dan dia membawa yaitu gajah-gajah. Dan bangsa Arab dahulu tidak mengenal gajah sama sekali, tidak ada di negaranya gajah di Jaziratul Arab. Tidak ada. Jaziratul Arab itu yang sekarang ini, Jaziratul Arab yaitu Yaman, Saudia, Imarat Arab, Oman, itu Jaziratul Arab dahulu. Sebagian dari Irak Selatan itu adalah Jaziratul Arab, yang mana Rasulullah SAW lahir di situ, di Makkah. Makkah dari Jaziratul Arab. Dahulu bangsa Arab tidak mengenal gajah, dan dia juga membawa gajah besar dinamakan Mahmud. Namanya Mahmud putih gajah itu, seperti yang disebut oleh Ibn Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah. Falamma tajahaza wa sara sami'a al-Arab bidzalik fa'dhamuhu. Waktu melihat, waktu mendengar bangsa Arab bahwa Abraha datang membawa pasukan yang begitu hebat dengan gajah-gajah tadi, maka mereka mengagungkan Abraha ini. Tidak bisa mereka melawannya. Wa fadda'u bihi wa ra'u jihadi haqqan 'alaihim. Dari bangsa Arab ada yang melawan, yang mengatakan kita harus melawan Abraha ini untuk membela rumah Allah SWT, yaitu Al-Ka'batul Musyarrafah. Wa dzalika annahum wa in kanu 'ala syirik, bangsa Arab dahulu di Jaziratul Arab ini walaupun mereka itu musyrikin, walakinnahum kanu yu'azzimuna Baitillah tabaraka wa ta'ala, tetapi mereka sangat mensucikan yaitu Makkah, Ka'bah, luar biasa. Fakana mimman qabalahu rajulun min ahli al-Yaman yuqalu lahu dzu nafarin. Yang menghadang Abraha seorang dari Yaman bernama Dzu Nafarin, fada'a qaumahu, dia membawa kaumnya atau memanggil kaumnya untuk memerangi Abraha. Wa man ajabahu minal Arab, dan juga dia mengumpulkan sebagian dari bangsa Arab untuk melawan Abraha. Ila harbi Abraha, walakin Abraha hazama Dzu Nafarin, tetapi Abraha mengalahkan pasukan Dzu Nafar ini dengan gampang, dengan mudah. Wa ashabahu wa asarahu, dan ditawan Dzu Nafar ini oleh Abraha. Thumma marra bit-Taif fa kharaja ilaihi Mas'ud bin Mu'attib ats-Tsaqafi, sampai ke kota Taif yang ada di Saudi sekarang, sampai ke kota Taif. Dia bertemu dengan seorang bernama Mas'ud bin Mu'attib ats-Tsaqafi. Faqala lahu, Mu'attib ini berkata kepada Abraha, ayyuhal malik, wahai raja, innama nahnu abiduk, kita ini tidak bisa dia melawan. Sesungguhnya kami ini, dia takut apabila Abraha memerangi mereka. Jadi dia mengatakan kami ini adalah hamba-hambamu. Sami'un laka muti'una lak, kita mendengar engkau taat kepadamu. Laisa indana laka khilaf, dan tidak ada perselisihan antara kami dan engkau. Walaisa baituna hadzal ladzi turid, karena bangsa Thaqif, penduduk kota Taif ini menyembah Lat, menyembah berhala bernama Lat. Ketika dia mengatakan, wahai Abraha, kita ini, kau ini, dia bilang, tidak datang ke sini ini untuk menghancurkan Tuhan kami, tetapi engkau akan menghancurkan, tujuan kamu adalah menghancurkan yaitu Ka'bah. Innama turidul bait alladhi bi Makkah wa nahnu nab'athu ma'aka man yadulluka alaih. Kita bantu engkau wahai raja, tapi berhala kami ini jangan diode-ode, katanya dia. Jangan dihancurkan Al-Lat itu. Allah SWT yaqul Al-Lat wal Uzza di Al-Quran Al-Karim. Al-Lat ini kenapa dinamai Lat? Al-Lat hadza allati yalit al-ajin. Seorang dahulu orangnya itu baik, apabila musim haji datang, dia di situ tuh ada sokhro, ada batu besar. Dia dulu duduk di atas batu besar itu, dia membawa yaitu ajin, tepung. Tepung itu dibikin sama dia kue, dicampur dengan samin.
Kemudian seorang haji diberi sama dia roti-roti kepada orang-orang haji. Waktu mati orang tadi, dibangun di situ di batu yang besar, di bawahnya itu kuburan. Maka disembah oleh kabilah Thaqif, Allat, disebut Allat itu di situ. Dihancurkan zaman Rasulullah SAW waktu menguasai Taif. Dihancurkan sama Rasulullah SAW oleh Khalid bin Walid. Rasulullah mengirim Khalid bin Walid wal Mughirah bin Syu'bah ke situ untuk menghancurkan Allat ini. Nanti akan datang ceritanya Allat ini. Kemudian orang tadi, Mu'attib ini memberi seorang, kayak ini loh, saya kirim kepadamu seorang namanya Abu Righal. Dia adalah menunjukkan engkau perjalanan ke Makkah. Jadi Abu Righal ini mengikut tentara Abraha untuk menunjukkan jalan ke Makkah. Maka bangsa Arab bencinya sama Abu Righal ini luar biasa karena dia berkhianat. Sampai dia menunjukkan rumah Allah Subhanahu wa taala yang suci itu. Waktu mati Abu Righal ini dilempari oleh bangsa Arab. Undur huna disebut nab'adz ma'aka man yadulluka alaih. Kita akan mengirim engkau untuk memberikan kepada engkau yaitu orang yang menunjukkan jalan ke Ka'bah. Faba'athu ma'a rajulan yuqalu lahu Abu Righal. Dikirim Abu Righal yadullu ala tariq untuk menunjukkan jalan. Fa kharaja Abraha wa ma'ahu Abu Righal. Abraham menuju ke Makkah bersama Abu Righal. Hatta nazala bil Mughammis. Al-Mughammis itu tempat antara qarib Makkah, dekat dengan Makkah. Falamma anzalahu bihi mata Abu Righal hunak. Di Mughammis waktu itu sampai ke Mughammis itu mati Abu Righal ini. Karena rajul su, dia orang yang jelek. Liannahu kana dalilan li Abraha ila hadm Baitullahil Haram. Dia adalah orang yang menunjukkan jalan kepada Abraha untuk menghancurkan Al-Ka'bah. Wa fihi yaqulu Jarir, dan di situ Abu Righal kuburannya itu dilempari oleh bangsa Arab dengan batu-batu. Qala Ibn Ishaq falamma nazala Abraha bin Mughammis ba'atha rajulan min al-Habasyati. Sungguhnya disebut di sini, kenapa kita orang tahu hal itu. Abu Righal ini dahulu di zaman Bani Umayyah, di zaman kerajaan Bani Umayyah, ada dua penyair, yaitu Jarir wal Farazdaq. Suka eker-ekeran orang dua ini, suka satu sama lain, yakni apa? Caci maki. Maka Jarir mengatakan kepada Farazdaq ini, "Idza matal Farazdaqu farjumuhu karajmikum di qabri Abi Righal." Apabila Abu Al-Farazdaq ini meninggal dunia, lemparilah dengan batu seperti kalian melempari Abu Righal. Dia mengatakan demikian. Qala Ibn Ishaq berkata, "Falamma nazala Abraha bin Mughammis ba'atha rajulan min al-Hamasya yuqalu al-Aswad ala khailin lahu hatta ata Makkah." Waktu Abraha sudah sampai ke Mughammis tadi, tempat tadi, dia mengirim seorang yang bernama Al-Aswad menunggangi kuda, dikirim ke Makkah. Hatta ata Makkah fasaqa ilai amwal tihama min Quraisy. Di situ ada harta-harta Quraisy, diambil, dirampasi semua, dikasihkan kepada Abraha. Di antaranya yaitu 200 unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib juga diambil, dikasihkan kepada Abraha. Wa asaba fiha mi'atai ba'ir li Abdul Muttalib. Wa yawma idzin kabiru Quraisy. Dia adalah pembesar Quraisy, Abdul Muttalib ini. Diambil untanya, dua orang kaya raya Abdul Muttalib, diambil 200 unta. 200 unta ini dahulu di negara Arab seperti sekarang malyunar kabir, orang yang punya 200 unta ini, kaya luar biasa. Fahammat Quraisy wa Kinana wa Hudzail wa man kana bidzalika al-haram liqitalihi. Kabilat Hudzail, kabilat Kinana dan Quraisy ingin memerangi Abraha ini, melawan Abraha. Fa'arafu annahu la taqata lahum. Kemudian dia mengetahui, orang-orang itu mengetahui, kabilah-kabilah yang mengetahui bahwa mereka tidak mampu untuk memerangi Abraha. Liqital Abraha, ba'atha Abraha rajulan yuqalu lahu Hanata ila Makkah. Abraha mengirim seorang bernama Hanata ke Makkah untuk berunding dengan Abdul Muttalib. Untuk Abdul Muttalib dibawa ke Abraha.
Wa qala sal sayyid ahli hadzal balad wa syaribhum thumma qul lahu innal malik yaqul inni atin li harbikum wa innani ji'tu li hadmi hadzal bait. Katakan kepada pembesar Quraisy ini Abraham mengatakan kepada orang tadi, ini utusannya dia itu, katakan kepada Abdul Muttalib bahwa kami datang untuk menuju ke kota Makkah, kita akan menghancurkan Ka'bah untuk memerangi kalian. Wa syarifum thumma qala lahu innal malik yaqul inni lam ati sungguhnya aku tidak datang ke sini untuk memerangi kalian. Saya datang ke sini, katanya Abraha, itu bukan untuk memerangi kalian, tetapi saya datang untuk menghancurkan Ka'bah. Dia mengatakan demikian, katanya Abraha. Fa illam ta'rudu lana dunahu fala hajata li binimaikum. Apabila kalian tidak melawan kami, saya tidak akan memerangi kalian, tidak akan membunuh kalian. Fa in huwa lam yarid harbi fa'tini bihi. Apabila dia tidak mau memerangi aku, dia setuju dengan bahwa dia tidak mau memerangi aku atau tidak mampu untuk memerangi aku, maka suruh datang ke aku, Abdul Muttalib itu. Faja'a Hanata wa kallama Quraisyan bima qala Abraha wa kharaja ma'ahu Abdul Muttalib li'annahu sayyid Quraisy. Sejak ngomong oleh Hanata tadi berunding dengan orang-orang Quraisy, maka Abdul Muttalib dibawa ke ke Abraha, dibawa ke Abraha, sebab dia pembesar Quraisy waktu itu. Falamma dakhala Abdul Muttalib ala Abraha, ihtaru Abraha madza yaf'al. Waktu datang masuk Abdul Muttalib ke tempatnya Abraha, Abraha gupuh, bingung, ditaruh di mana Abdul Muttalib ini. Apabila didudukkan satu kursi sama dia, penghinaan untuk dia, yakni dia sama Abdul Muttalib ini. Apabila disuruh duduk di bawah dan dia di atas, ini penghinaan untuk Abdul Muttalib, tidak pantas dia bilang. Maka dia turun dari kursinya dan duduk bersama Abdul Muttalib di bawah Abraha tadi. Wadzalika annahu arada an yukrim Abdul Muttalib. Abraha ini ingin menghormati Abdul Muttalib ini. Qala in ajlastuhu ma'i ala arsy kana fi hadha manqasatan li. Katanya Abraha, apabila saya dudukkan Abdul Muttalib bersamaku di kursiku, maka itu penghinaan buatku. Wa in taraktuhu wa ana 'ala al-'arsy kana fi dzalika manqasatan lahu. Apabila saya apabila dia tak suruh duduk dan saya duduk di kursi, itu penghinaan buat Abdul Muttalib. Maka Abraha turun dari kursinya, duduk bersama Abdul Muttalib di bawah. Fanazala an arsyihi wa jalasa ma Abdul Muttalib al-ard. Fa awwal ma kallamahu qala li Abdul Muttalib madza turid. Dia mengatakan, apa yang kau inginkan wahai Abdul Muttalib? Faqala Abdul Muttalib, laqad akhadtum mi'ataini min al-ibil li fa'iduha. Kalian mengambil 200 dari unta-untaku, maka kembalikan kepada aku. Itu permintaanku. Fa ghadiba Abraha, marah Abraha. Faqala laqad dhanantuka akbar min hadha wa a'zam. Saya kira engkau wahai Abdul Muttalib orang yang luar biasa hebatnya. Ternyata engkau minta 200 unta. Saya ini datang untuk menghancurkan Ka'bah. Betul sebetulnya engkau datang di sini memohon kepadaku agar aku tidak menghancurkan Ka'bah, bukan 100 unta. Bukan 200 unta, katanya Abraha. Aku dulu melihat engkau ini besar, tapi sekarang rendah engkau buatku. Sebab permintaanmu tadi, dia bilang. Faqadiba Abraha wa qala qad dhanantuka akbar min hadha wa 'azam, ji'tani tas'aluni an iblik wa la tatlub minni an arji' 'an al-bait wa la ahdimu. Engkau minta 200 unta, tidak memohon kepadaku untuk agar aku pulang dari kota Makkah dan tidak menghancurkan Al-Ka'bah. Faqala Abdul Muttalib, maka dijawab oleh Abdul Muttalib, qaulatan kanat fi waqtiha hassasa jiddan. Kata-kata Abdul Muttalib ini sensitif luar biasa dahulu. Tsumma sarat ba'da dzalika mathala. Kemudian omongnya Abdul Muttalib ini dikenang sepanjang masa. Qala Abdul Muttalib berkata kepada Abraha, ana rabbul ibil wal ka'batu laha rabbun yahmiha. Saya yang punya ibil, saya punya hak untuk meminta, yaitu 200 untaku. Tetapi Al-Ka'bah mempunyai Tuhan, akan membela rumahnya.
katanya Abdul Muttalib. Bukan saya yang akan membela Al-Ka'bah. Allah SWT yang akan membela Al-Ka'bah. Ana Rabbul Ibil. Hadil kalimah, omongan ini luar biasa tersebar di seluruh bangsa Arab sepanjang masa sampai sekarang. Dia mengatakan ana Rabbul Ibil wal Ka'batu laha Rabbun yahmiha. Al-Ka'bah mempunyai Tuhan yang akan melindunginya. Faqala Abraha maka liyamtani' minni, tidak bisa. Tuhanmu tidak bisa untuk melarang aku untuk menghancurkannya. Katanya Abdul Muttalib, anta wa dzak. Anta wa dzak itu bahasa Jawa sakarepmu dewi. Kau tidak bisa melawan Allah SWT, maksudnya Abdul Muttalib. Tapi Abraham mokong, kalau saya akan menghancurkan Ka'bah, saya tidak takut dengan Tuhanmu. Tidak bisa Tuhanku melarang aku, menghalangi aku untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Abdul Muttalib, anta wa dzak, yang sakarepmu, nanti lihat dewi. Faqala Abraha raddu alayya ibilahu. Katanya Abraha, kembalikan kepada Abdul Muttalib unta-untanya 200 tadi. Falamma raja Abdul Muttalib ila Quraisy akhbaruhumul khabar. Waktu Abdul Muttalib kembali ke kota Makkah, dia mengatakan cerita bagaimana dia ketemu dengan Abraha tadi kepada orang-orang Quraisy. Wa qala lahum ukhruju min Makkah fala taqata lakum biqitali Abraha. Pergilah, nasihat Abdul Muttalib kepada kaumnya yaitu ahli Quraisy, pergilah ke gunung-gunung. Kalian tidak bisa melawan Abraha. Kemudian Abdul Muttalib menuju ke Ka'bah dan dikunci. Ka'bah itu diambil kuncinya oleh siapa? Abraha oleh Abdul Muttalib. Dia menyuruhkan seluruh orang min Quraisy agar mengunci rumah-rumah mereka dan pergi ke gunung. Pergi ke gunung akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membuat atau akan membela rumahnya tadi, dilihat oleh orang Quraisy seperti secara langsung di gunung. Pergi ke gunung. Fa kharaju ilal jibal, di gunung-gunung di Makkah situ. Tsumma qama Abdul Muttalib wa akhadha bi halqatil bab. Dia mengambil anunya Ka'bah itu dibawa oleh dia. Wa qama ma'ahu nafarun min Quraisy yad'un Allah. Dan bersama Abdul Muttalib pergi sebagian dari orang Quraisy mengikuti Abdul Muttalib dan mereka sambil menuju berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastansirunahu ala Abraha. Mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu dimenangkan atau Allah SWT membela rumahnya dihancurkan, yaitu Abraha wa jundahu dan tentara-tentaranya. Ini menunjukkan kepada kami dahulu di bangsa Arab, orang-orang Quraisy, wa in kanu musyrikun, dahulu mereka itu musyrik, tapi mereka dahulu menyembah Allah. Mereka punya 6 Tuhan, 1 di langit dan 5 di bumi. Mereka mengatakan, maka apabila ditimpa musibah dahulu, mereka minta kepada yang di langit yaitu Allah SWT. Lebih baik dari orang sekarang. Orang sekarang apabila mereka itu ditimpa murka atau ditimpa musibah, pergi kuburan-kuburan. Tapi mereka dahulu tidak, minta kepada Allah SWT, pertolongan kepada Allah SWT. Maka mereka meminta kepada Allah SWT agar dimenangkan terhadap tentara Abraha tadi. Falamma asbaha Abraha tahayya lidukhul Makkah. Waktu pagi hari Abraha sudah siap untuk menuju ke Makkah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa hayya afyalahu, dan disiapkan untuk gajah-gajahnya tadi. Wa abba jaishahu, dan tentaranya diatur sama dia. Falamma wajjahul fil mahmudan ila Makkah barak wa lam yamshi ma'hum. Waktu gajahnya yang besar ini, yang putih warnanya bernama Mahmud ini disuruh berdiri, tidak mau, mogok. Dia diarahkan ke Makkah, mogok. Mahmud ini tidak mau. Diarahkan ke Yaman, mau. Diarahkan ke negara Syam, mau. Diarahkan ke timur, ke barat, mau. Tapi di Makkah tidak mau. Tidak mau. Dipukul tidak mau. Sama sekali tidak mau. Wa bittali lam tamshi baqiyatul fi'la. Kemudian ini adalah kepalanya gajah-gajah Mahmud ini. Jadi gajah-gajah yang lain juga tidak mau. Faqala ba'dhum ma mana'al fil. Apa yang menjadikan gajah ini tidak bergerak?
Tidak mau. Qala la nadri, katanya mereka kita tidak tahu apa sebabnya. Qala udhubuhu, katanya Abrah, pukulan dia. Fadharabul fil fa'aba, tak mau, walaupun dipukul tidak mau. Fawajjahu ilal Yaman, mereka mengarahkan arahnya ke Yaman. Faqam, berdiri dia. Gajah tadi mau. Wajjahu ilal Syam, diarahkan ke arah Syam, yaitu negara Syam, Suria, Palestina, Lebanon, Yordania. Mau, qam, berdiri. Wajjahu ilal Masyriq, ke timur, mau. Falamma wajjahu ila Makkah barak, waktu diarahkan ke Makkah duduk dia, barakah, duduk. Thumma ba'da dzalika fuji'u bi an arsalallahu tabaraka wa ta'ala hamut tayr. Kemudian tidak lama lagi Allah SWT mengirimkan yaitu burung-burung yang membawa, yaitu disebut di situ apa namanya, batu-batu seperti kerikil-kerikil itu dari jahanam disebut, dibawa dia apa namanya di mulutnya dan tangan-tangannya burung-burung tadi disebut tayron ababil. Ababil artinya bergerombol-gerombol gitu loh, bukan langsung datang umpamanya dikirim 100 satu kaligus, enggak, furoda 10 gitu, gelombang-gelombang. Allah SWT bersabda dalam Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Hancur mereka. Ada yang mengatakan dalam sejarah mati semuanya. Dan ada yang mengatakan Allah SWT membiarkan 3 orang, 4 orang, berapa orang sebagai saksi. Dan mereka berangkat ke Yaman untuk memberitahu kepada ahli Yaman bahwa bagaimana Allah SWT telah berbuat demikian itu. Disebut di sini, wa qila innahu baqiya ba'dhum hatta yukhbiru qaumahu bima fa'ala Allah tabaraka wa ta'ala bihim. Allah SWT membiarkan berapa orang masih hidup dan mereka lari ke Yaman untuk memberitahu bagaimana Allah SWT telah berbuat kepada mereka itu. Dan Allah SWT telah memenangkan, bukan memenangkan Quraisy musyrikin. Quraisy menyembah berhala dahulu. Abrah ahsan minhum. Abrah lebih baik dari orang-orang yang menyembah berhala. Abrah dahulu agamanya Nasrani. Dan Nasrani lebih baik dari menyembah berhala. Tapi kenapa Allah SWT membela orang-orang ini? Allah SWT sebetulnya tidak membela orang-orang musyrikin. Tetapi Allah SWT membela rumahnya, Baitullah Al-Muqaddas ini. Karena apa? Karena rumah Allah ini akan nanti kemudian hari akan terjadi di dalamnya, di Makkah ini, di Baitullah Al-Haram, di Ka'bah ini, sejarah yang luar biasa. Ada ikatan erat dengan orang-orang muslimin, ikatan erat dengan bayi yang akan lahir yang masih di perut ibunya ini, yaitu Rasulullah SAW. Karena dimenangkan sama Allah SWT, dibela rumahnya, karena rumahnya ini abadi sampai yaumul qiyamah. Orang-orang muslimin akan yahijju ilaiha, akan berbondong-bondong menuju ke Makkah untuk berhaji. Dan bayi ini akan lahir 6 bulan lagi atau 4 bulan, 3 bulan lagi. Di perut ibunya. Disebut dalam sejarah Rasulullah SAW lahir itu setelah kejadian ini, waktu ibunya mengandung itu sudah 6 bulan di perut ibunya akan lahir, maka dibela sama Allah SWT. Dan ini menunjukkan kepada kami bahwa Al-Quran itu kalam Allah, bukan kalam Rasulullah SAW. Kejadian ini telah disaksikan oleh orang-orang Quraisy dengan mata-mata mereka sendiri. Disaksikan seperti secara langsung, melihat mereka dari gunung-gunung terjadi kejadian ini. Maka waktu diturunkan ayat ini kepada Allah atau kepada Rasulullah SAW oleh Allah SWT, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyaksikan kejadian ini. Ada, mereka masih ada yang menyaksikan, yang hidup masih hidup. Sebagian besar mereka mungkin meninggal, sebab Rasulullah SAW diutus umurnya 40 tahun. Tapi anak-anak muda-muda waktu itu masih hidup. Dia telah menyaksikan mereka itu peristiwa ini, al-fil.
Kemudian turun ayat ini setelah Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Tidak ada satupun di antara mereka yang yaqul hadza kadzab. Ini tidak benar kejadian ini. Semuanya mengakui bahwa ini kejadian benar. Tahu dari mana Rasulullah SAW? Ya Rasulullah SAW waktu di perut ibunya belum lahir. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah kitab kalamullah. Kalamullah. Apa yang dikatakan oleh Allah SWT terjadi. Dan mereka telah menyaksikan sendiri. Adhan ya. Nanti kita lanjutkan setelah adhan sebentar. Kita lanjutkan pembicaraan kita, yaitu Abdul Muttalib. Dua peristiwa ini telah terjadi di zaman Abdul Muttalib. Abdul Muttalib seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa waktu dia menggali air Zam-Zam, tidak ada yang membantunya kecuali anaknya yang bernama Al-Harith. Punya anak satu tak waktu itu, yaitu Al-Harith. Maka diejek oleh orang-orang Quraisy. Dahulu di bangsa Arab, apabila orang itu mempunyai anak laki banyak, itu artinya hebat, kuat artinya dia. Kabilahnya kuat. Disegani oleh bangsa Arab. Maka Abdul Muttalib waktu itu punya anak satu tok, maka diremehkan. Diketawai oleh orang-orang Quraisy. Tapi waktu berhasil Abdul Muttalib menggali Zam-Zam itu, sebab dia Abdul Muttalib seperti yang saya katakan Sayyid Quraisy, dia adalah pembesar Quraisy. Maka sangat dihormati Abdul Muttalib ini. Dibilang, betul. Kalau gitu betul Abdul Muttalib apa yang dikatakan. Ya ini dikira sama mereka bahwa ini Abdul Muttalib ini berangan-angan yang tidak akan terjadi, yaitu Zam-Zam. Ternyata nyata. Yadhkuru anna Abdul Muttalib kana lahu 11 walad. Disebut itu a'mam Rasul sallallahu paman-pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadhkuru anna Abdul Muttalib kana lahu 11 waladan. Disebut dalam sejarah bahwa Abdul Muttalib punya anak 11 laki-laki. Wahum, mereka Al-Harith yang paling besar, akbar wahum Hamzah bin Abdul Muttalib,
yang terkenal Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Rasulullah SAW, wal Abbas wa Abu Talib. Abu Talib ini namanya Abdi Manaf. Wa Abu Lahab ini namanya Abdul Uzza. Abu Lahab ini kenapa kok dinamakan Abu Lahab? Karena wajahnya itu merah seperti api. Seperti api wajahnya tadi. Lahab artinya apabila api menyala itu loh, yang luar biasa itu, merah itu namanya lahab. Abu Lahab dinamakan Abu Lahab karena itu. Namanya Abdul Uzza, Hijl, Az-Zubair. Rasulullah dahulu mempunyai paman namanya Zubair. Al-Ghaidaq, Al-Muqawwim, Safar, Awdhirar, Abdul Ka'bah. Ini anak-anaknya Abdul Muttalib. Faulad Abdul Muttalib yang kesemuanya salah aksam. Anaknya Abdul Muttalib itu kita bisa bagikan 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu mereka mati sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Ada sebagian dari paman-pamannya Rasulullah SAW meninggal sebelum Rasulullah diutus sebagai Nabi. Disebut di sini talatat aksam. Qism adrakal Islam, sebagian mereka itu hidup setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Sebawa dakhala fi, dan masuk ke dalam agama Islam. Dan yaitu Hamzah wal Abbas. Pamannya Rasulullah SAW yang masuk ke dalam agama Islam yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib wal Abbas bin Abdul Muttalib. Kita akan menceritakan tentang 2 pamannya Rasulullah SAW ini, Hamzah dan Al-Abbas. Hamzah bin Abdul Muttalib kita telah mengetahui mati syahid di Ghazwati Uhud. Kemudian wa qism adrakal Islam wa lam yadkhul fi. Sebagian dari pamannya Rasulullah SAW mengetahui tentang Islam. Rasulullah SAW sudah diutus sebagai Nabi tapi mereka tidak masuk Islam. Yaitu pamannya Abu Talib dan juga Abu Lahab. Tidak masuk ke dalam agama Islam. Abu Talib walaupun membela Rasulullah SAW mati-matian, tetapi dia mati dalam keadaan syirik. Wa Abu Lahab waktu lahir Rasulullah SAW dia sangat menyintai Rasulullah SAW. Abu Lahab ini dahulu dia jiran sama Rasulullah SAW. Rumahnya Rasulullah sebelah rumahnya dia. Bahkan dua anaknya Rasulullah SAW, Ummu Kalthum wa Ruqayyah, dikawinkan dengan anaknya Abdul Muttalib yang bernama Utbah wa Utaibah. Sangat Abu Lahab itu menyintai Rasulullah SAW. Bahkan budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah itu waktu lahir, Aminah binti Lahab ibunya Rasulullah SAW melahirkan Rasulullah SAW, disusui oleh Thuwaibah ini, kemudian dibebaskan oleh Abu Lahab. Sangat senangnya Abu Lahab karena Rasulullah SAW atau Muhammad ini lahir. Tetapi waktu Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, menjadi musuhnya Rasulullah yang nomor 1. Karena kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah. Amma hadza fala, katanya Abu Lahab. Amma ini enggak, anak tidak mau terima. Maka disuruh menyeraikan anaknya, 2 dengan sendirinya cerai anaknya Rasulullah, Ruqayyah wa Ummu Kalthum ini sama Utbah wa Utaibah. Tapi walaupun mereka itu kawin tapi belum masuk. Maka kemudian di kemudian hari dikawin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ada pamannya Rasulullah SAW mati sebelum Islam seperti Zubair, seperti Al-Harith, itu meninggal sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Saudara ayahnya Rasulullah SAW perempuan, yakni ammat Rasulullah SAW, ammat Al-Bayda namanya. Wa yuqalla Ummu Hakim wa Safiyah wa Atikah wa Barrah wa Arwa wa Umaymah. Yang jelas dalam sejarah yang masuk Islam itu Safiyah. Safiyah ini orang-orang pertama yang masuk, Rasulullah diutus sebagai Nabi, orang-orang pertama yang masuk Islam Safiyah diantaranya, yaitu paman amatinya Rasulullah SAW. Ibunya As-Sahabiyul Jalil Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam itu ibunya Safiyah, misanan sama Rasulullah SAW. Safiyah itu siapa namanya? Zubair bin Al-Awwam ini.
anaknya Sofia ini. Wa Zubair bin Awam kawin dengan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Punya anak bernama Abdullah, sahabi kejalil, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair ibn Awam. Aisyah radhiyallahu taala anha khalatu, bucinya. Makanya Aisyah dipanggil Ummu. Aisyah tidak punya anak dari Rasulullah SAW, tidak punya anak. Dinamakan Ummu Abdullah. Dari mana Ummu Abdullah? Ya ini dari Abdullah bin Zubair. Dulu dipelihara oleh Aisyah, anak saudaranya, yaitu Asma binti Abi Bakar Siddiq. Wa al masyhur anna Abdul Muttalib lamma hafara Zamzam mana'atu Quraisy min akhdhihi laha. Wa lam yakun lahu waladun yamna'hu. Waktu digali Zamzam itu oleh Abdul Muttalib, sudah airnya sudah sudah dilihat oleh Quraisy, maka Quraisy mengatakan ini untuk kami, seluruh untuk kami, bukan untuk engkau. Bilang gitu sama Abdul Muttalib. Wa Abdul Muttalib tidak ada orang yang membelanya kecuali Al-Harits, anak kecil. Maka Abdul Muttalib bersumpah. Yaquluna fa'azna li ajli hada. Maka dia sedih Abdul Muttalib untuk hal itu, tidak ada yang membelanya. Wa nazar, dia bernazar. Qailan la in razaqana Allah 'ashratan minal walad la azbahanna ahadun taqarruban lillah. Sumpah demi Allah, kalau andai kata Allah SWT memberikan kepada aku 10 anak laki-laki, aku akan sembelih salah satu dari anakku. Farazaqahu Allah tabaraka wa ta'ala ulaikal aulad. Maka Allah SWT telah mengabulkan doanya. Diberi oleh Allah SWT 11 anak laki-laki. Fa'arada yufi binadrihi, dia harus melaksanakan nazarnya untuk membunuh anaknya satu, menyembelih. Fa'amila qur'a, maka dia berbuat qur'a. Qur'a itu apa namanya di sini? Diundi oleh mereka. Fawaqa'atul qur'a ala waladi Abdullah. Mereka pergi ke seorang disebut di sini, diundi tadi kena kepada anaknya Abdullah, harus dibunuh Abdullah. Abdullah ini dahulu dicintai oleh Quraisy, sangat dicintai oleh Quraisy. Maka dibilang, jangan di Abdul Muttalib, jangan dibunuh anakmu. Ayo kita pergi ke dukun Arrafah, ke dukun. Nanti dia yang akan yang akan memberi jalan keluar untuk hal ini. Al-Arrafah itu dahulu negara Arab zaman jahiliyah, lain dengan sahir, lain dengan penyihir. Penyihir dibenci oleh bangsa Arab dahulu. Karena apa? Sahir yaktul. As-sahir membunuh. Santet, seperti hal-hal seperti, maka dibenci oleh bangsa. Arrafah lah, Al-Arraf dukun. Wakilahuma, dan dua-duanya dari syaitan yang membantu mereka. Wah, kebanyakan dukun dahulu di zaman jahiliyah perempuan. Maka Abdul Muttalib pergi ke dukun tadi. Sebut di sini. Mereka mengatakan bahwa Abdullah yang akan dibunuh, disembelih. Walid Rasulullah SAW, ayahnya Rasulullah SAW. Falamma arada dhabahu qamat ilaihi Quraisy wa mana'atu. Waktu mau dilaksanakan oleh Abdul Muttalib, mau disembelih, dicegah oleh Quraisy, jangan. Faqala Abdul Muttalib, fa kaifa asla' bi nadri? Bagaimana aku berbuat dengan nazarku? Fa asyaru alaihi an yati Arrafah. Dibilangin kalau di situ ada seorang perempuan Al-Arrafah ini dukun. Fayas'aluha, ditanya bagaimana jalan keluarnya. Fajaha, maka didatangi Al-Arrafah tadi. Wasa'alaha, dan ditanya. Fa'amaratu an yaqra' baina ibnu Abdullah wa asyara minal ibil. Diundi. Setiap 10 unta, sebab dahulu di negara Arab waktu itu, apabila orang membunuh orang, tebusannya 10 unta. 10 unta itu dahulu, yakni orang punya 10 unta itu kaya raya. Jadi 10 unta sama Abdullah. Waktu diundi kena Abdullah. Katanya Arrafah itu tambah lagi 10, ditambah lagi 10, 20. Diundi lagi kena Abdullah. Katanya tambah lagi 10 unta, jadi 30. Wah, akan sampai 100. Waktu selama 100 sudah sampai 100, diundi kena
unta, bukan Abdullah. Maka dia tebusan di negara Arab dahulu. Setelah kejadian itu 100 unta. Kemudian waktu datang Islam disahkan, dia yang harus dibayar oleh seorang apabila dia membunuh yaitu 100 unta. Sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah, 100 unta. Di Saudi Arabia sana kalau orang menubruk dengan mobilnya seorang itu, kemudian dia membayar tebusan 100 unta. Disebut di sini, inda dzalika qama Abdul Muttalib fanahara al-ibil thumma tarakaha la yaruddu anha ahadan min al-bashar aw as-sifa. Disembelih oleh Abdul Muttalib 100 unta. Dibiarkan di kota Makkah, daging-dagingnya unta, setiap orang datang ngambil silahkan. Sampai binatang-binatang buas pun mendapat, apabila malam hari dimakan oleh binatang-binatang buas. Semua orang mendapatkan bagiannya. 100 unta. 100 unta ini dari sini sampai Sasak daging itu. 100 unta. Unta ini Masya Allah lebih besar dari sapi. 100 unta. Kemudian disebut di sini, wa kanat dia indal Arab fi dzalika al-waqt 10. Tebusan itu dahulu di negara Arab 10 unta, tetapi menjadi 100 setelah kejadian tadi. Dan disebut wal Islam aqarraha, dan Islam membenarkan itu. Padahal tebusan itu sekarang fi dinillah tabaraka wa taala, di agama Allah SWT, yaitu al Islam, 100 unta. 100 unta. Kemudian terakhir, insyaallah apabila kalian tidak lelah, wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lahirnya khairul bashar, sayyid bani Adam, sayyid walad Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi syahr yakni ahli sirah berselisih tentang hari lahirnya Rasulullah. Ama hari lahirnya Rasulullah sallallahu yaumul itsnin itu pasti. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan bahwa dia lahir hari Senin. Tapi syahr awal itu berselisih. Tetapi jamhur yang masyhur mengatakan fi syahr Rabiul Awal. Fi syahr Rabiul Awal. 12-nya ini yang berselisih mereka itu. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 12. Tapi yang masyhur 12. Yani kebanyakan orang mengatakan 12. Rasulullah SAW lahir. في شهر ربيع الأول على المشهور امتن الله تبارك وتعالى على البشرية بولادة سيد المرسلين وإمام المتقين. Allah SWT telah memberi kepada manusia karunia yang luar biasa, yaitu dengan lahirnya Rasulullah SAW. Lahirnya Rasulullah SAW itu adalah kenikmatan yang luar biasa buat manusia. Wadhalika ba'da hadithatil fil bi ashhur, yaitu setelah kejadian Al-Fil tadi, peperangan Abraha ini berapa bulan setelah itu lahir Rasulullah SAW. Wa wulida yatim al-ab, Rasulullah lahir ayahnya sudah meninggal, yatim. Wa dzalika anna abahu mat wa ummu hamil bihi, ayahnya meninggal dan dia masih di perut ibunya. Wa kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam wiladah mu'tadah. Lam yatamakkan al-mu'arrikhun kama yadhkur